Perintah Kaisar Naga. Bab 445-450. Bab 446. Apakah Anda takut? Melihat ini, Bernard Gao di bawah panggung tiba-tiba menjadi jelek, tinjunya mengepal, dan dia tampak sedikit gugup. Tuan Chen. Bernard Gao berteriak pelan kepada Dave dari belakang. Dia ingin Dave maju ke depan untuk menyelamatkan Xavier Wu pada saat yang kritis. Bagaimanapun, Dave berada di usia yang tepat, dan dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk berkuasa. Dave tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit, bahkan jika Bernard Gao tidak berbicara, Dave tidak akan melihat kecelakaan Xavier. Melihat persetujuan Dave, Bernard Gao merasa lega, dengan kekuatan Dave, bahkan dua pria botak tidak ada tandingannya. Di atas panggung saat ini, Xavier Wu sudah mundur ke tepi ring. Lengannya mati rasa dan dia tidak memiliki intuisi. Dia hanya bisa secara naluriah menahan serangan botak. Bocah, pergi dari sini. Kepala botak itu mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian dia meninju dada Xavier Wu. Jika pukulan ini terkena, Xavier pasti akan jatuh dari ring, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Melihat adegan ini, semua penonton memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Xavier ini juga dianggap sebagai pemimpin generasi muda prajurit, dan dia memiliki harapan besar untuk memenangkan kejuaraan. Kekuatan. Melihat pukulan kepala botak itu akan mengenai dada Xavier, Xavier tidak punya pilihan selain menghindarinya. Pada saat ini, sesosok langsung tiba di atas panggung, dan kemudian meraih pergelangan tangan berkepala botak itu. Pukulan ganas dari kepala botak dengan mudah ditangkap dengan cara ini. Kepala botak itu terkejut, dan dia melihat dengan seksama, hanya untuk menyadari bahwa orang yang meraih dirinya adalah pemuda yang duduk di depan Baji Kuan. Apakah kamu ingin bertarung 2 lawan 1 dengan Baji Kuan? Kepala botak meraung marah. Dave melepaskan kepalanya yang botak dan berkata dengan senyum dingin, Xavier kalah, dia mengaku kalah, aku akan melawanmu dalam pertandingan ini. Terima kasih Tuan Chen karena telah menyelamatkan hidupmu. Dahi Xavier Wu penuh dengan keringat dingin saat ini, dan dia berjalan di tepi kematian, yang membuatnya merasa ketakutan. Turun, kata Dave ringan. Xavier Wu mengangguk dan melompat dari ring. Kepala botak itu menyipitkan matanya sedikit, dan menatap Dave dengan waspada, dia bisa dengan mudah meraih pergelangan tangannya, dan kekuatan seseorang yang tanpa usaha tidak boleh diremehkan. Aku sudah berjuang untuk banyak permainan, dan tubuhku sudah lelah. Menurut aturan, aku bisa beristirahat dan membiarkan orang lain bermain melawanmu terlebih dahulu. Kepala botak tidak yakin tentang kekuatan Dave, jadi dia bermaksud membiarkan Dave bertarung dengan yang lain terlebih dahulu, sehingga dia bisa mengamati dari samping. Kamu tidak lelah, apakah kamu takut? Dave mengangkat mulutnya, aku hanya bisa menggunakan satu tangan. Dave meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, hanya mengulurkan tangan yang lain, dan melambai ke kepala botak. Kali ini, kepala botak itu marah di dalam hatinya. Di depan begitu banyak orang, dia bahkan memukulnya dengan satu tangan. Jika kepala botak itu tersentak, itu akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Ketika semua penonton melihat ini, mereka semua mulai berbicara, bahkan orang tua di atas panggung sangat tertarik pada Dave, hanya saja Solomon Sun menatap Dave dengan wajah muram. Di sudut bawah panggung, Zaheri Bai memimpin orang-orang ke dalam campuran. Saat ini, dia menatap Dave dengan mata tegas. Di sisi lain, Fredkin juga ada di antara kerumunan. Melihat Dave di atas panggung, mata Fred juga sedikit senang. Sambil menghela nafas, ada sedikit keceriaan di wajahnya. Wah, kamu sangat sombong, tidak peduli anak mana kamu, kematian dan cedera di arena tidak akan diselidiki. Jika aku merindukanmu dan membunuhmu, kamu tidak bisa membalas dendam dariku. Kepala botak menatap Dave dengan dingin dan berkata. Kepala botak itu tidak tahu identitas Dave. Dia takut dengan latar belakang Dave. Jika dia benar-benar membunuh Dave karena kesalahan, itu akan menjadi bencana besar. Jangan khawatir, jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, tidak ada yang akan membalas dendam untukmu. Dave berkata dengan ringan. Bab 447. Bagus. Setelah kepala botak selesai berbicara, seluruh orang tiba-tiba meledak, dan kemudian kulit seluruh tubuh mulai membiru dan hitam, dan urat biru di dahi juga menonjol satu persatu. Dalam suara raungan, kepala botak itu menyerang Dave, dan pukulannya begitu kuat hingga mengarah ke Dave seperti puncak gunung Tai. Xavier Wu, yang hadir di antara penonton, sedikit mengubah wajahnya. Jika kepala botak menyerang dengan pukulan ini di awal, Xavier Wu mungkin tidak akan bisa bertahan begitu lama.
Melihat pukulan kepala botak itu, Dev memiliki senyum menghina di wajahnya. Setelah kepala botak mendekat, dia meninju dengan ringan. Di mata semua orang, pukulan Dev lembut, dan tidak ada cara untuk mengikuti kepala botak itu. Perbandingan satu pukulan. Namun, ketika kedua tinju bertabrakan, dampak besar menyebar langsung ke sekitarnya. Beberapa orang tua di atas panggung buru-buru menggunakan energi internal mereka untuk melawan, sementara banyak meja dan kursi di bawah panggung terbalik satu demi satu. Suara yang renyah. Ketika semua orang melihat, mereka menemukan bahwa lengan berkepala botak telah ditekuk dengan aneh, dan seluruh kakinya berada jauh di dalam ring, wajahnya menjadi pucat, dan matanya menatap Dev dengan ngeri. Aku akui. Kepala botak menemukan bahwa kekuatan Dev tidak lagi seperti yang bisa dia bayangkan, jadi dia buru-buru mengakui kekalahan. Tapi sebelum kata-katanya selesai, Dev menamparnya. Terkunci. Dengan suara yang nyaring, separuh wajah kepala botak itu seketika menjadi merah dan bengkak, semua gigi di mulutnya rontok, dan rasa sakit yang parah menyebabkan kepala botak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara mengoceh. Aku tahu kamu ingin mengaku kalah, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan tinjunya ke arah kepala botak. Kepala botak itu meraung keras, mati-matian menggunakan tangan yang lain untuk menghentikannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya sudah terjepit di ring dan tidak bisa bergerak. Engah. Dev meninju dada kepala botak, tubuh kepala botak yang ditembus tinju secara langsung, terekspos dari sisi lain, dan darah jatuh dari tinju Dev. Mata kepala botak itu terbuka lebar, dan dia menundukkan kepalanya dengan enggan, jelas sudah mati. Kali ini, para penonton terdiam, mata semua orang tertuju pada Dev, dan Dev menyapu panggung, apakah ada orang lain di atas panggung? Semua orang di antara hadirin tidak berani berbicara, kekuatan kepala botak dengan mudah dibunuh oleh Dev dengan satu tangan, dan yang lainnya juga dikirim ke kematian. Sekelompok sampah. Dengan mendengus dingin, sesosok melayang ke atas ring. Drake Jiang. Kali ini, banyak orang di antara penonton dapat melihat identitas orang yang datang, bagaimanapun, itu adalah berita besar bahwa Drake Jiang, yang dikeluarkan dari keluarga Jiang. Ketika Solomon Sun melihat Drake Jiang di atas panggung, matanya sedikit menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi lelaki tua di sebelahnya angkat bicara. Drake Jiang, ini adalah pertemuan seni bela diri. Ada aturan di arena. Anda tidak bisa naik panggung jika Anda berusia 35 tahun. Anda sudah di atas usia. Ayo turun. Tetapi siapa yang tahu bahwa Drake Jiang mencibir, orang tua, Anda tidak kentut ketika Anda melihat matahari yang bermarga, apakah Anda memiliki bagian untuk berbicara? Berkata, Drake Jiang melambaikan tangannya, dan momentum agung menyerang lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu tenggelam, dan dia buru-buru menggunakan kekuatan batinnya untuk melawan, tetapi dia masih langsung ditembak dan terbang keluar, dan meja dan kursi di depan dari dia juga menjadi hancur. Semua orang kagum ketika mereka melihat adegan ini, bisa duduk di atas panggung dan menjadi wasit secara alami kuat, tetapi Drake Jiang benar-benar tersingkir oleh Drake Jiang kapan saja. Wajah Solomon Sun jelek. Lagi pula, pesta seni bela diri ini diselenggarakan oleh Paviliun Raja Obatnya. Drake Jiang ada di sini untuk membuat masalah dan memukul wajah Paviliun Raja Obat, terutama kata-kata Drake Jiang barusan membuat Solomon Sun merasa kehilangan muka. Dia tidak mengatakan apa-apa sekarang, karena dia ingin Drake Jiang memberi pelajaran kepada Dev, tetapi Drake Jiang bahkan tidak memperhatikannya. Bagaimana Solomon Sun bisa menahan nada ini di depan umum, belum lagi Zaheri Bai masih menonton dari penonton. Bab 448 ini hanya kucing dan anjing. Drake Jiang, aturan adalah aturan. Saya menetapkan aturan ini. Bisakah Anda melanggarnya? Solomon Sun berkata, tubuhnya melayang ke sisi berlawanan dari Drake Jiang. Melihat ini, Dev menarik tubuhnya sedikit untuk memberi ruang bagi mereka berdua. Dia tahu bahwa Drake Jiang ingin membalas dendam untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang keduanya akan bertarung. Dev juga dapat menikmati keuntungan dari seorang nelayan. Aturan omong kosong, jangan berpikir bahwa dengan dukungan keluarga Bai di belakang Paviliun Raja Obat, kamu bisa meneriakiku. Percaya atau tidak, aku bisa menamparmu sampai mati. Drake Jiang berkata dengan ekspresi jijik. Solomon Sun memang kalah kekuatannya dengan Drake Jiang. Dia hanya ahli dalam pengobatan dan bisa membuat alkimia. Kekuatan aslinya hanyalah master kekuatan batin. Wajah Solomon Sun menjadi merah dan putih saat dia diberitahu, dan menatap Drake Jiang dengan gigi kertakan.
Drake Jiang, bisakah kamu menggertak orang-orang dari keluarga baikku? Saat suara itu jatuh, Zaheri Bai melompat keluar dari kerumunan dan mendarat dengan mantap di atas panggung. Di belakang Zaheri Bai, ada beberapa pelayan, masing-masing dengan aura yang kuat, yang semuanya berada pada level master kekuatan internal. Ekspresi Drake Jiang sedikit berubah ketika dia melihat Zaheri Bai berkuasa, dan kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan Muda Bai, Dev ini membunuh ayah dan saudaraku, aku harus membalas dendam ini hari ini, aku harus membunuhnya. Begitu suara Drake Jiang jatuh, ada kegemparan di antara hadirin. Meskipun banyak orang tahu bahwa Dani Jiang terbunuh, tidak ada yang tahu siapa yang terbunuh, kecuali mereka yang hadir hari itu. Sekarang ketika Drake Jiang mengatakannya, semua orang tahu bahwa Dev, yang baru saja membunuh kepala botak dengan satu pukulan, ternyata adalah orang yang membunuh Dani Jiang. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk mengikuti kepala botak dengan satu tangan. Saya tidak peduli jika Anda membalas dendam, tetapi ini adalah pesta seni bela diri yang diadakan oleh Paviliun Raja Obat saya. Ini adalah arena Paviliun Raja Obat, jadi jika Anda ingin mengambil tindakan, saya harus mengendalikannya. Zaheri Bai berkata dengan dingin. Zaheri Bai, sekarang Drake Jiang adalah tamu saya dari keluarga Qin, tidakkah Anda memberi saya wajah? Begitu suara itu jatuh, Fred Qin juga melangkah kering dari kerumunan, dan di belakang Fred Qin, juga mengikuti beberapa pelayan kekuatan master kekuatan internal. Melihat orang-orang ini tiba-tiba muncul, para pejuang generasi muda di antara penonton semua malu, terutama Xavier Wu, tinjunya mengepal, matanya penuh kengerian. Dia selalu berpikir bahwa kekuatannya dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi muda, tetapi sekarang Zaheri Bai dan Fred Qin, yang keduanya lebih kuat darinya, bahkan melampaui ayahnya Rei Wu. Sekarang Xavier Wu akhirnya mengerti bahwa dia adalah katak di dasar sumur, tampaknya dunia luar jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Penampilan Zaheri Bai dan Fred Qin benar-benar memukul generasi muda prajurit di Jiangnan dan Jiangbei banyak. Awalnya ada satu Dev, dan semua orang mengambilnya sebagai contoh. Pukulan itu terlalu sulit untuk diterima. Di atas ring, melihat Fred Qin yang muncul, Zaheri Bai tidak menjawabnya secara langsung, tetapi menoleh untuk melihat Dev. Anda telah melihat situasi hari ini, jika Anda menyetujui permintaan saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Zaheri Bai mengancam Dev, dia menginginkan formula pil pada Dev, sekarang adalah kesempatan bagus. Dev mencibir dengan jijik, aku bahkan tidak peduli dengan kucing dan anjing ini. Kata-kata Dev membuat Zaheri Bai tercengang, mengetahui bahwa kekuatan Drake Jiang lebih tinggi daripada Dani Jiang, belum lagi pihak lain masih memiliki Fred Qin, dan ada beberapa master-master di bawahnya. Dev sendirian, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Oke, karena itu masalahnya, maka aku akan berdiri. Setelah Zaheri Bai selesai berbicara, dia memimpin seseorang ke sisi ring, dan Solomon Sun mengikutinya dari dekat dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda kedua, apakah Anda benar-benar ingin Drake Jiang membunuh Dev? Dengan cara ini, kita tidak bisa mendapatkan resep pil itu. Bab 449. Jangan khawatir, ketika anak itu dipukuli sampai mati, aku akan menyelamatkannya, pertama-tama aku harus menyembuhkan kesombongannya. Zaheri Bai berkata dengan ringan. Setelah Zaheri Bai membawa orang pergi, Drake Jiang memelototi Dev, wah, hari ini saya ingin membalas dendam atas saudara laki-laki saya dan mengembalikan prestise keluarga Jiang saya. Drake Jiang mengatakan bahwa dia akan menyerang Dev, tetapi dia dihentikan oleh Fred Qin. Fred Qin memandang Dev dengan senyum ringan, kita bertemu lagi, ini benar-benar takdir. Fred Qin pernah bertemu Dev di rumah orang tua Eli. Dia merasa aura Dev adalah tirani dan kekuatannya pasti tidak biasa. Dia hanya tidak menyangka bahwa Dev adalah orang yang membunuh Dani Jiang. Ini sangat kebetulan. Dev tersenyum dingin. Katakan padaku, apa yang Zaheri Bai inginkan darimu? Jika kamu bisa memberitahuku dan berjanji untuk mengikuti keluarga Qin saya, aku bisa membiarkan Drake Jiang menyelamatkanmu, dan kamu tidak perlu berutang pada keluarga Bai. Fred Qin tahu bahwa Zaheri Bai pasti berusaha mendapatkan sesuatu dari Dev, jika tidak, dia tidak akan mengikuti keluarga Qin mereka sebagai musuh bagi Dev, dan benda ini sangat berharga. Begitu suara Fred Qin jatuh, Drake Jiang melirik Fred Qin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika Fred Qin benar-benar berbicara, dia tidak akan bisa menyelamatkan Dev. Lagi pula, dia dan Dani Jiang tidak memiliki hubungan sama sekali. Jika Anda membunuhnya, dia juga akan membunuh saudara laki-laki Dani Jiang.
Dia sekarang mencari Dev untuk membalas dendam. Itu tidak lebih dari sebuah alasan. Setelah membunuh Dev, dia akan mengambil alih keluarga Jiang lagi. Mulai sekarang, keluarga Jiang akan menjadi kekuatan keluarga Qin di Jiangbei. Apakah kamu serius? Dev bertanya pada Fred Qin. Tentu saja, siapa yang tidak tahu apa yang dikatakan Fred Qin. Fred Qin menepuk dadanya dan berkata. Pada saat ini, Zaheri Bai mengepalkan tangannya sedikit dan mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fred Qin akan melakukan hal seperti itu. Jika Dev dibeli oleh keluarga Qin, itu akan menjadi kerugian bagi mereka. Yah, aku akan memberitahumu. Dev tersenyum main-main, kalau begitu Zaheri Bai ingin mengenaliku sebagai ayah baptis, tapi aku tidak ingin anak baptis sebesar dia, jadi aku tidak setuju, tapi dia telah memaksaku dengan keras. Jika kamu juga ingin mengenaliku sebagai ayah baptismu, aku bisa mempertimbangkannya. Setelah Dev selesai berbicara, orang-orang di antara hadirin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan wajah Zaheri Bai langsung berubah pucat. Dan wajah Fred Qin menjadi dingin, apakah kamu bercanda? Ada apa denganmu? Hanya pria sepertimu yang hanya bermain dengan wanita, aku bahkan tidak ingin menganggapmu sebagai anak baptis. Dev mencibir dengan jijik. Jelas, apa yang dia katakan mengacu pada perpisahan Fred Qin dan Ellie. Kau ingin mati? Fred Qin menggertakkan giginya dan berkata kepada Drake Jiang, bunuh dia untukku, dan hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Drake Jiang mendapat perintah Fred Qin, dan napasnya meledak seketika, langsung menyelimuti Dev. Wah, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Drake Jiang seperti binatang yang haus darah, menatap Dev. Huff, bahkan anjing burik yang berlari pun berani menggonggong. Pernahkah kamu mendengar bahwa anjing yang menggigit tidak menggonggong? Dev mendengus dingin, tubuhnya juga memancarkan semburan teror. Kedua napas bertabrakan bersama, menciptakan badai dalam sekejap. Mundur. Melihat ini, Fred Qin segera melompat ke tepi ring bersama anak buahnya. Dev dan Drake Jiang berdiri diam, tetapi dengan keduanya di tengah, angin mengamuk dan menyapu. Segera, Drake Jiang berkeringat di dahinya, tetapi Dev berdiri dengan meremehkan, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dev melihat wajah Drake Jiang semakin buruk, dan mencibir, pada levelmu, aku khawatir kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing. Ah, nak, aku harus membunuhmu. Drake Jiang sudah sangat marah. Di depan semua orang, Dev membuat kata-kata kasar lagi dan lagi. Dia tidak tahan lagi. Bab 450 ini sangat bagus. Setelah teriakan marah, Drake Jiang mengangkat tangannya dan berjalan menuju Dev. Bayangan tinju besar menyelimuti Dev, seperti gunung yang menekan. Di bawah pukulan ini, cincin itu mulai bergetar, dan papan keras pada ring itu mulai retak, bahkan mereka yang berada di tepi ring merasakan tekanan. Dev. Ketika Ellie dan Yuki melihat ini, mereka semua berseru dan ingin bergegas. Tidak ada dari kalian yang bergerak. Dev buru-buru menghentikan Ellie dan Yuki, mereka berdua berkuasa, itu tidak berguna. Tetapi ketika Ellie dan Yuki bangkit dan hendak berlari menuju ring, Zaheri Bai dan Fred Qin di sisi ring memandang Ellie dan Yuki bersama-sama. Bagaimanapun, kedua wanita cantik ini ingin melihat kedua kalinya, tetapi dengan tatapan ini, mata Zaheri Bai dan Fred Qin meledak pada saat yang sama. Karena mereka menemukan liontin batu giok di tubuh Yuki, itulah yang mereka cari kali ini. Tanpa ragu sedikit pun, Zaheri Bai dan Fred Qin melompat dan meraih Yuki bersama-sama. Hei! Yuki sangat ketakutan sehingga dia secara naluriah berteriak. Ellie buru-buru mengambil tindakan untuk menghentikannya, dan Xavier Wu juga melompat, siap untuk menghentikan keduanya. Namun, kekuatan mereka tidak sebanding dengan Zaheri Bai dan Fred Qin. Sebelum mereka mendekat, mereka berdua dihempaskan oleh energi yang kuat. Pada saat ini, ketika Dev di atas ring melihat Zaheri Bai dan Fred Qin meraih ke arah Yuki, matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya dingin, dan tubuhnya melompat dari ring. Bocah, apakah kamu ingin kabur? Pada saat ini, pukulan sengit Drake Jiang telah jatuh. Pergi. Pada saat ini, Dev tidak berminat untuk bertarung dengan Drake Jiang, berteriak dengan marah, dan tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menembak. Bang! Dengan ledakan keras, Drake Jiang langsung ditembak ke tanah oleh Dev, dan tubuhnya jatuh ke dalam ring, seolah-olah tertabrak naga. Melihat adegan ini, wajah semua orang terkejut. Mereka telah melihat kekuatan Drake Jiang dengan mata kepala sendiri. Sekarang Dev membawa Drake Jiang ke ring dengan satu telapak tangan. Tampaknya kekuatan Dev jauh melebihi imajinasi mereka. Apalagi Bernard Gao,
yang wajahnya merah putih. Dengan kekuatannya, dia masih ingin bersaing dengan Dev saat itu. Jika Dev tidak melihat wajah Xavier Wu saat itu, dia pasti sudah menjadi jiwa yang mati sekarang. Tubuh Dev melompat turun dari ring, tetapi pada saat ini, Zaheri Bai dan Fredkin telah tiba di depan Yuki, dan mereka berdua meraih liontin pada saat yang bersamaan. Tetapi pada saat ini, semburan cahaya merah tiba-tiba muncul di liontin batu giok. Zaheri Bai dan Fredkin keduanya ditembak dan terbang pada saat yang sama. Mereka mundur 10 langkah berturut-turut, dan kemudian berhenti. Ini benar-benar barang yang bagus. Mata Zaheri Bai dan Fredkin bahkan lebih cerah. Dev telah tiba di sisi Yuki, meskipun ada liontin batu giok untuk melindungi tubuhnya, Yuki masih sangat ketakutan, dan tidak ada jejak darah di wajahnya. Yuki, kamu tidak apa-apa. Dev memeluk Yuki dengan erat dan menghiburnya. Dev. Tubuh Yuki gemetar dalam pelukan Dev. Merasakan gemetar Yuki, ekspresi wajah Dev menjadi sangat suram, menatap Zaheri Bai dan Fredkin dengan mata dingin. Orang yang berani menyentuh wanitaku, semua akan mati. Saat kata mati keluar, niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Dev, dan semua orang di sekitar merasakan niat membunuh di tubuh Dev. Zaheri Bai dan Fredkin juga mengerutkan kening dan menggunakan kekuatan batin mereka untuk menahan aura menakutkan ini, tetapi bahkan dengan kekuatan penuh mereka, tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat ini, Drake Ji yang telah ditandu dari ring oleh bawahan Fredkin. Seluruh tubuhnya sudah berdarah dari 7 lubang, matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar mati.